Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas movie dari Jepang yang berjudul 20 Years Old Soul. Movie ini menceritakan tentang kehidupan Taigi Asano yang merupakan pemuda pecinta musik. Jadi pas SMA dia itu bergabung dengan brass band gitu. Ini adalah teman dia dan ini adalah guru musik dia yang sangat killer. Banyak banget pemikiran-pemikiran dia yang gak bisa ditebak gitu, dan mereka berempat ini sahabatan. Si Taigi ini juga berasal dari keluarga yang sangat cemara, jadi kedua orang tuanya, keluarganya yang lain tuh sangat mendukung apa yang dia lakuin gitu teman-teman. Di sepanjang cerita ini banyak menampilkan kisah pas dia itu SMA bersama dengan teman-temannya, bagaimana struggle dia di dunia permusikan gitu. Terus ini pas ada event di sekolahnya, jadi kayak lomba baseball gitu, dan dia bersama teman-temannya itu diminta untuk menjadi penyemangat gitu. Terus ini pas mau ada resital nasional, jadi ini dia sudah kelas 3 SMA dan itu bakal menjadi resital terakhir mereka. Jadi mereka latihan dengan giat banget tuh kan, pertemanannya tuh sangat positif banget teman-teman. Gak ada yang namanya saling bermusuhan dan sebagainya, paling cuma kayak insecure dengan kemampuan mereka, tapi mereka saling mendukung dan saling mensupport satu sama lain hingga pada akhirnya mereka bisa tampil di acara resital nasional ini dengan baik gitu teman-teman. Dan akhirnya mereka graduation, dan ternyata si Taigi ini pengen menjadi guru musik. Sampai gurunya ini kaget teman-teman, soalnya kan banyak ya yang gak suka sama gurunya. Ternyata si Taigi ini malah menjadikan gurunya ini inspirasi dia untuk masa depannya gitu. Dan mereka berpisah setelah graduation itu. Si Taigi kuliah di sini dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Natsuki dan mereka berpacaran. Ini awal mula dari konflik dari cerita ini. Jadi si Taigi ini kesulitan bernafas dan dia ngiranya itu asma. Ternyata pas diperiksa ada tumor di area paru-parunya teman-teman, dan itu merupakan sel tumor germinal. Jadi pas dia masih bayi, masih embrio, itu selnya udah ada dan membesar baru kerasa sekarang gitu teman-teman. Ini si Taigi keinget tuh perkataan si gurunya, guru musiknya pas SMA. Gurunya tuh bilang kalau misalnya hiduplah untuk hari ini gitu, jangan memikirkan hari yang akan datang gitu. Jadi dia tuh inget dengan kata-kata itu. Dia mulai melakukan pengobatan di rumah sakit, dia melakukan pengobatan anti kanker untuk kemudian melakukan operasi gitu teman-teman. Jadi dibawa tuh semua alat musiknya ke rumah sakit untuk membuat moodnya dia baik dan gak terlalu sedih gitu. Ini pacarnya yang jengukin dan pengobatan anti kankernya itu berhasil. Jadi si tumornya ini mengecil dan dia akan melakukan operasi di awal tahun gitu teman-teman. Di sini dia tuh bilang siap dan gak takut, tapi sebenarnya dia itu ketakutan. Dia bercerita ke pacarnya ini melalui surat gitu teman-teman, kalau dia itu sebenarnya takut operasinya gagal, terus takut gak bisa di dunia musik. Pokoknya dia tuh pemikirannya tuh cuma ke musik gitu, saking cintanya dia itu ke musik. Ini dia udah mau melakukan operasi gitu teman-teman, dan untungnya si operasinya ini berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan ketika melakukan pemeriksaan lagi, si kankernya ini enggak menyebar, jadi dia sudah dinyatakan boleh pulang dan udah nggak usah melakukan pengobatan lagi, mulai bucin lagi sama pacarnya. Jadi dia udah spend time gitu sama si ceweknya ini untuk mengobati masa-masa dia nggak bisa sama pacarnya selama di rumah sakit. Terus dia juga udah mulai bermain musik lagi bersama teman-teman kuliahnya. Tuh dia juga mengunjungi teman-teman SMA-nya sama gurunya. Terus di sini gurunya itu juga meminta dia untuk membuatkan musik untuk acara resital gitu teman-teman. Sampai pada akhirnya di suatu malam si Taigi ini kembali merasakan kesakitan di kepalanya, dan ternyata teman-teman si kanker yang tadi yang di paru-parunya, tumor yang di paru-parunya tadi itu menyebar ke bagian kepalanya gitu teman-teman. Makanya dia tuh merasa kesakitan banget di bagian kepalanya. Di sini orang tuanya panik banget, apalagi ibunya tuh bener-bener sangat mengkhawatirkan kondisi dia
Bahkan ketika yang awalnya dokter itu bilang udah nggak apa-apa, ya udah nggak menyebar gitu, ibunya khawatir, dan kekhawatirannya itu benar-benar terjadi di sini. Dia harus melakukan kemoterapi dan juga operasi lagi. Jadi nanti dia akan melakukan pembedahan di kepalanya, kraniotomi gitu teman-teman. Dan di sini hampir membunuh diri karena saking frustasinya ya. Tapi untungnya ada si pacarnya ini yang mendukung. Jadi tadi meskipun si pacarnya ini udah dimarah-marahin, udah marahan gitu, tapi dia tetap ada di sisinya. Bener-bener yang hubungan yang sehat banget gitu teman-teman. Ini dia udah mau OTW melakukan operasi. Jadi sebelum melakukan operasi dia melihat pertunjukan resital. Jadi musik itu benar-benar penenang buat dia. Jadi sebelum operasi dia juga sempat nelpon gurunya. Dia bilang jangan sampai ngomong ke teman-temannya kalau dia bakal melakukan operasi. Di sini teman-temannya dia melakukan flash band teman-teman untuk menyemangatin si dia, dan operasinya berjalan lancar juga untungnya. Jadi habis ini dia bisa keluar dari rumah sakit. Dia udah mulai bahagia tuh bersama teman-temannya, dirayakan sama teman-temannya, mulai berkumpul lagi bersama teman-temannya, udah bisa kembali ke kehidupan dia yang normal lagi gitu. Dan di sini dia memforsir dirinya untuk membuat lagu yang tadi yang diminta oleh gurunya itu. Di sini si ceweknya udah bilang istirahat dulu, tapi dia nggak mau, soalnya dia trauma, takut kejadian yang dia tiba-tiba sakit lagi itu terulang kembali gitu teman-teman. Jadi dia ngerasa nggak ada waktu lagi, kalau aku bisa kerjakan sekarang ya akan aku kerjakan sekarang. Ini dia menemui gurunya, jadi dia tuh udah membuat musiknya, terus mau ngajuin ke gurunya. Di sini dia ngejelasin judul lagunya itu apa, terus alasannya dia membuat lagu itu apa. Itu karena terinspirasi dari kehidupan dia sendiri. Sampai di situ tuh temennya merasa terharu gitu. Ini langsung dimainin lagunya sama dengan murid-murid SMA-nya itu, dan dia menyaksikan. Dan ini flashback teman-teman, bukan flashback, dia melakukan apa yang pernah dia lakukan dulu gitu, dan dia merasa dia benar-benar hidup, dia benar-benar menikmati hidupnya gitu teman-teman pas melakukan hal-hal yang dia suka itu. Terus tiba-tiba di kondisi ini dia kembali mengalami kesakitan gitu teman-teman. Jadi pas udah bahagia sedih lagi gitu. Jadi di movie ini nggak sekali dua kali dia itu melakukan operasi, tapi 3 kali. Ini nih tumornya udah kembali lagi, dan itu udah ke area penglihatannya dia gitu. Jadi nanti dia bakal melakukan operasi di bagian matanya. Jadi sini bilang nggak apa-apa, aku akan melakukannya lagi, aku akan melawan apapun itu. Pokoknya dia kayak tenang, tegar gitulah di depan keluarga dan juga di depan dokternya. Padahal dia sefrustasi itu teman-teman, pas sendirian tuh kan, dia sampai mengumpati dirinya sendiri. Kasihan banget gak sih, dia tuh sakit sendirian, definisi sakit sendirian. Kasihan, soalnya dia nggak mau ngebuat orang tuanya dan juga teman-temannya khawatir, dan juga udah berkali-kali kan, dia aja udah capek ya, apalagi orang tuanya gitu, mental gitu kan. Kasihan banget dia juga. Ini nih benar-benar sedih sih teman-teman. Ini definisi menguatkan diri sendiri. Akhirnya dia bangkit dan dia berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri. Dia itu bisa gitu, jangan lemah kayak gitu. Akhirnya dia kembali bangkit. Dan ini momen pas ada hari Natal gitu di rumah sakitnya, dia membawakan sebuah lagu bersama orang-orang yang di sana. Terus ini punya permintaan, setelah operasi dia mau menonton resital yang dilakukan oleh guru dan juga murid-muridnya itu teman-teman. Dan di sini ketika dia keluar, dokternya itu bilang itu bakal menjadi rawat inap terakhirnya dia gitu. Jadi kalau misalnya nanti balik lagi mungkin udah nggak bisa lagi diobatin gitu, soalnya ini udah yang ke-3 kalinya ya teman-teman kan. Dia sambil ngebayangin lagu yang dia tulis, terus dia nyoba ketika dia berada di atas panggung itu gimana gitu. Itu sebenarnya masih pengen kembali gitu ke atas panggung, tapi dia selalu sakit kayak gini. Dia juga merasa dirinya itu keadaan itu tidak adil terhadap diri dia.
Terus di sini momen dia tuh insecure sama ceweknya karena dia selalu ngerepotin ceweknya, harusnya dia yang bisa ngejaga ceweknya tapi malah sebaliknya gitu. Tapi di sini ceweknya tuh nggak merasa terbebani, pokoknya dia tuh sangat mensupport banget si ceweknya ini, bener-bener cewek yang selalu ada di kala suka maupun duka. Itu definisi buat si ceweknya ini, bener-bener luar biasa. Di sini dia selalu ngedukung si Taiki ini, makanya si Taiki ini kayak ada rasa takut, ada rasa enggaknya, itu langsung ngobrol gitu sama ceweknya karena dia itu bener-bener yang nguatin dia banget kan. Di sini tuh ada romansnya tipis-tipis tapi ngena banget teman-teman. Kayak dukungan ceweknya ke si Taiki ini bener-bener luar biasa banget. Jadi pas kuliah itu si Taiki masuk rumah sakit, ceweknya ini ngebawain buku catatan buat si Taiki tentang materi pas kuliah itu apa gitu, jadi biar Taiki nggak ketinggalan mata pelajaran, nggak ketinggalan kuliah gitu. Jadi si ceweknya ini benar-benar support si Taiki banget. Terus ini ternyata teman-teman si Taiki itu keadaannya tuh udah nggak bisa duduk lama-lama dan berdiri lama-lama, jadi dia tuh harus rebahan dan harus tidur gitu kan. Tapi di sini demi nunggu gurunya untuk memberikan hasil lagu yang dia buat, dia tuh rela duduk teman-teman nungguin gurunya di sini. Dan ibunya itu bilang kalau misalnya kondisi Taiki itu udah makin down gitu, tapi demi resital itu si Taiki ini rela-relain untuk ngelawan rasa sakitnya gitu. Terus di sini Taiki habis operasi nih matanya, dia langsung menghadiri resital, dan di sini teman-teman yang mengharukan ternyata si gurunya ini membawakan lagu yang dibuat si Taiki, padahal sebelumnya si gurunya itu bilang lagunya itu bagus tapi nggak terlalu perfect gitu. Jadi si Taiki kan nggak expect ya bakal dibawain, ternyata di sini lagunya itu dibawain dan dia tuh benar-benar ngeras hidupnya itu bermakna gitu. Jadi sebelum dia pergi masih ada sebuah karya yang dipakai gitu teman-teman. Dan ini teman-temannya, teman dari SMA-nya dia sampai teman-teman kuliahnya dia membuat sebuah menyanyikan sebuah lagu buat si Taiki ini. Mereka pada sedih soalnya kondisi Taiki itu makin parah gitu teman-teman. Terus ini temennya bilang jangan sedih gitu, padahal dia duluan gak sih yang sedih, tadi dia yang provokasi yang sedih. Tapi di sini mereka akhirnya senyum demi Taiki. Terus di sini Taiki melihat rekaman bersama si ceweknya. Pokoknya drama ini, movie ini nih tentang pertemanannya, tentang struggle-strugglenya mereka untuk mencapai tujuan mereka. Itu bagus banget teman-teman, apalagi pas masa SMA yang mau resital itu banyak banget scene-scene tentang perjuangan mereka. Kalau misalnya kalian kepo nih endingnya bakal sad ending atau happy ending buat si Taiki, kalian bisa tonton sendiri. Oke, segitu dulu dari aku, makasih banyak, bye bye.